الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Lanjutan kajian kita Sunan At-Tirmidzi, masih dalam Kitabul Janaiz. Berikutnya adalah bab ma jaa fi sholati 'ala al-atfal. Bab tentang salat untuk anak-anak, salat jenazah untuk anak-anak. Bagaimana hukumnya? Apakah harus disolatkan ataukah tidak? Itu maksudnya. Dalam masalah ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mendatangkan riwayat qala haddatsana Bishr bin Adam ibnu binti Azhara As-Samman Al-Basri qala haddatsana Ismail ibnu Sa'id ibnu Ubaidillah qala haddatsana Abi an Ziyad ibn Jubair ibn Hayyah an abihi an Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ujung tertinggi dari sanad hadis ini adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, ar-rakibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha wat tiflu yusalli alaihi wat tiflu yusalla alaihi. Ar-rakibu khalfal janazah, pengantar jenazah yang menggunakan kendaraan, mereka berada di belakang jenazah posisinya. Dan ini telah kita bahas bahasannya di hadis yang sebelumnya, bahasan tentang posisi orang yang mengantar jenazah yang menggunakan kendaraan. Sini diperjelas ar-rakib khalfal janazah, yang mengantar jenazah dengan menunggang kendaraan, menaiki kendaraan, dia di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, sementara orang yang berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan, dia haitsu syaa minha, mengambil posisi terserah yang dia mau dari jenazah tersebut. Boleh di belakang, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri, boleh di depan. Itu makna dari haitsu syaa, diserahkan urusannya kepada dia yang berjalan kaki di mana yang dia inginkan. Wattiflu yusalla alaih, dan anak kecil disolatkan atasnya. Ini yang menjadi syahid. Syahid artinya menjadi penentu bahasan dalam bab ini. Ini yang menjadi inti dalil dari hadis ini tentang masalah yang tadi dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "Wat-tiflu yusalla alaihi." Anak kecil disolatkan. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Hadza haditsun hasanun sahih." Ini hadis hasan lagi sahih. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, manhaj beliau dalam kitabnya, kalau mengatakan hasanun sahih, berarti kualitas hadis tersebut tidak diragukan lagi,
menurut para ulama. Hadisnya pasti sahih. Hasan sahih, menunjukkan bahwasanya hadis tersebut tidak bukan lagi hadis yang sahih. Berbeda kalau beliau mengatakan hadisun hasan. Imam At-Tirmidzi hanya berkata misalnya hadisun hasan. Hadis ini hanya hasan saja. Hadis itu ulama berbeda pendapat terhadap komentar Imam At-Tirmidzi tersebut. Belum tentu hadisnya sahih. Kalau diteliti bahkan bisa jadi hadisnya dhaif, lemah. Tapi intinya adalah hadis ini riwayatannya sahih menurut Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahkan beliau mendatangkan riwayat lain, rawahu Israil wa ghairu wahidin an Sa'id bin Ubaidillah. Dan telah diriwayatkan juga hadis ini dari Israil dan yang lainnya dari Sa'id bin Ubaidillah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam Sunan An-Nasa'i, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dia berkata sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih di atas syarat Imam Al-Bukhari. Imam Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. yakni kitab yang beliau tulis menurut beliau pelengkap hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau kumpulkan yang menurut beliau hadis-hadis tersebut sesuai, cocok kualitasnya dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi itu dinamakan dengan Al-Mustadrak ala Sahihain. Ditulis oleh Imam Al-Hakim. Di situ Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih ala syartil Bukhari. Baik. Ini tentang hadisnya. Hadisnya sahih. Yani at-tiflu yusalla alaih. Anak kecil disalatkan. Nah, selanjutnya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau berkata di situ di kitab wal amalu alaihi 'inda ba'd ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan ini yang diamalkan oleh sebagian ulama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Ini ulama setelah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qalu, mereka berkata, yusalla 'ala tifli, disolatkan anak kecil. Anak kecil maksudnya di sini adalah anak yang baru keluar dari perut ibunya. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan dia tidak bersuara, tidak memiliki ciri-ciri ada kehidupan pada bayi tersebut. Dari itu disebutkan di situ wa illam yastahillah, meskipun anak tersebut, bayi tersebut lam yastahillah, tidak bersuara. Istahalla artinya tidak memunculkan suara, tidak berteriak, atau tidak ada gerakan sama sekali yang menunjukkan dia hidup. Keluar di perut ibunya dalam keadaan mati. Nah, meskipun seperti itu keadaannya, menurut pendapat yang pertama ini mereka mengatakan tetap disolatkan. Tapi dengan syarat ba'da an yu'lama annahu khuliq, setelah diketahui bahwa bayi tersebut telah sempurna menjadi seorang manusia secara fisik, yakni usianya di dalam perut ibunya sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Karena di usia itulah janin sudah sempurna fisiknya dan ditiupkan roh kepadanya.
Jika dalam keadaan usia seperti itu dia meninggal keluar di perut ibunya, misalnya di bulan kelima, keluar di perut ibunya, mati dalam keadaan mati, disolatkan. Solat jenazah. Kalau solat jenazah berarti dimandikan dulu, baru disolatkan, kain kafankan dulu, baru disolatkan. Nah, ini pendapat sebagian dari ulama. Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Dia pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Tambahan lainnya dalam masalah ini dinukil dari Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ma'alim. Maksudnya Ma'alimus Sunan. Jadi ada kitab namanya Ma'alimus Sunan yang ditulis oleh Imam Al-Khattabi. Ma'alimus Sunan itu adalah syarah dari kitab Sunan Abu Dawud. Di situ Imam Al-Khattabi berkata, "Ikhtalafa an-nasu fi as-salati 'ala as-siqti." Ulama berbeda pendapat tentang masalah salat untuk as-siqti, yakni anak yang mati, lahir dalam keadaan mati seperti yang tadi kita sebutkan. Wa ruwiya 'an Ibnu Umar annahu qala yusalla 'alaihi wa in lam yastahilla. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau berpendapat disolatkan meskipun tidak bersuara, tidak ada ciri-ciri kehidupan. Nah, ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh tadi. Wa bihi qala Ibnu Sirin wa Ibnu Musayyib. Dan inilah juga pendapat dari Imam Ibnu Sirin, ulama tabi'in, dikategorikan sebagai kibarut tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin dan Ibnu Musayyib, yakni Sa'id Ibnu Musayyib, juga ulama kibarut tabi'in. Jadi ini tambahan selain dari Imam Ahmad dan Imam Ishaq, ada ulama lain yaitu Muhammad bin Sirin, Ibnu Musayyib dan Abdullah bin Umar. Ini nama-nama besar ulama salaf yang mengatakan bahwasanya bayi yang lahir dalam keadaan mati setelah dia berusia 4 bulan disolatkan. Jelas jemaah? Baik. Ini pendapat yang pertama ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian bab berikutnya Imam At-Tirmidzi mendatangkan riwayat, yakni yang menjelaskan anak kecil tidak disolatkan, sehingga beliau mengatakan di situ bab ma jaa fi tarkis salati 'alal janin hatta yastahil. Bab membahas tentang meninggalkan salat atau tidak disolatkan janin yang lahir dalam keadaan mati sampai dia bersuara. Ya, ini kebalikan dari pendapat yang tadi kita bahas ini. Sekarang pendapat yang kedua, bahwasanya tidak disolatkan janin tersebut sampai dia bersuara. Maksudnya dia lahir, kemudian nangis dulu sedikit, bergerak dulu, ada ciri kehidupan pada dirinya janin itu, baru kemudian dia mati, itu yang disolatkan. Kalau yang awal tadi apa? Tidak ada ciri-ciri kehidupan, tetap disolatkan. Nah, ini bedanya. Apa dalilnya ini sekarang yang kedua ini? Beliau berkata di situ, qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraits, qala haddatsana Muhammad ibn Yazid Al-Wasiti an Ismail bin Muslim Al-Makki an Abi Zubair an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu la yusalla alaihi wa la yarith wa la yurath hatta yastahilla. Ini ujung tertinggi sanad hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, at-tiflu la yusalla alaihi,
Anak kecil tidak disolatkan, tidak disolat jenazahnya. Wala yarith, tidak mewarisi, tidak mendapatkan warisan. Wala yurath, tidak juga diberikan warisan. Hatta yastahilla, sampai dia bersuara. Maksudnya ada ciri-ciri kehidupan pada anak tersebut. Jadi ini bertolak belakang, dua hadis yang bertolak belakang, yang kontra. Hanya saja hadis ini, hadis Jabir ini, jamaah, terdapat khilaf. Khilafnya di mana? Khilafnya antara apakah dia marfu', apakah dia mauquf. Marfu' maksudnya Nabi langsung yang memiliki redaksi hadis itu. Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kalau mauquf, sahabat yang berkata. Nah, kalau sahabat yang berkata ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah pendapat pribadinya. Kedua adalah kemungkinan itu pemahaman yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beda marfu' dan mauquf. Kalau mauquf seperti yang tadi, misalnya dia pendapat pribadinya saja berkata seperti itu dan menyelisihi hadis yang sahih yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak mauquf tersebut, ucapan tersebut tidak diterima. Yang akan diambil adalah apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu buah dari yang dihasilkan dari adanya perbedaan riwayat marfu' dengan mauquf ini. Ujungnya ke situ. Diterima ataukah tidak. Dari itu Al-Imam At-Tirmidzi berkata di situ, "Hadza haditsun qad ittaraba an-nas fihi." Hadis ini para ulama ittaraba, yakni tidak satu pendapat. Ittirab, goncang, tidak stabil, tidak satu suara ulama terhadap hadis ini. Farawahu ba'dhum 'an Abi Zubair, 'an Jabir, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'a. Sebagian dari mereka ulama tersebut meriwayatkan hadis ini dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu'. Maksudnya Nabi dilibatkan dalam riwayatan tersebut. Ujung sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang ada di hadis yang kita baca tadi. Coba perhatikan itu. An Abi Zubair, an Jabir, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung ke Nabi. Warawa Ash'ath ibnu Sawar wa ghairu wahid an Abi Zubair an Jabir mauqufan. Sementara ulama hadis lainnya seperti Ash'ath bin Sawar dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir mauqufan. Ini rawinya sama-sama dari Abu Zubair. Ini Bapak Zubair, Abu Zubair ini versi riwayatnya dua. Satu langsung ke Nabi, Abu Zubair dari Jabir dari Nabi. Ini marfu' namanya, langsung ke Nabi. Yang kedua ini Abu Zubair dari Jabir, sudah selesai. Berarti ucapan Jabir. Nah, hadis seperti ini biasa terjadi dalam riwayat. Contohnya banyak, disebut dengan ta'arudul mauquf bil marfu'. Terjadi kontradiksi antara mauquf dengan marfu'. Mana yang mau diambil? Nah, ini kita serahkan ke ahlinya, yaitu ke ulama ahli hadis yang mereka menghabiskan usianya untuk meneliti, untuk memilah, untuk memilih mana yang marfu', mana yang mauquf. Dari itu jasa mereka sangat besar terhadap umat Islam. Dengannya lah kemudian orang tahu
Penuntut ilmu tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Dan di situ ada bantahan juga terhadap orang-orang yang suka menyepelekan. Tidak ada hadis dhaif, tidak ada hadis sahih, yang penting hadis. Berarti ini tidak menghargai usaha para ulama. Jadi ulama bertahun-tahun dihabiskan usianya untuk memilih ini sahih, ini dhaif. Datang kemudian orang ngomong sembarangan, yang penting hadis. Ini meremehkan kan namanya. Seperti itu harus dididik, kasih tahu supaya tidak seperti itu, memiliki pola pikir dan keyakinan. Lalu mana yang sahih? Mana yang lebih kuat? Apakah riwayat mauquf ataukah riwayat marfu'? Kesimpulannya disebutkan di sini oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, yang paling sahih adalah yang mauquf. Dan beliau isyaratkan di situ oleh Imam At-Tirmidzi, wa ka'anna hadza asahhu min al-hadits al-marfu'. Dan sepertinya riwayat Jabir yang mauquf ini lebih sahih daripada riwayat yang marfu'. Dan juga dikuatkan ini oleh Imam Ad-Daruqutni. Ada ulama namanya Ad-Daruqutni, ulama besar, ulama sepuh, kibar ulama, ahli hadis. Beliau punya kitab, di antaranya kitab Al-Ilal, Ilal Ad-Daruqutni, di mana kitab ini adalah menjadi rujukan wajib untuk semua penuntut ilmu hadis yang datang setelah Imam Ad-Daruqutni. Kalau orang belajar hadis belum mencicipi kitab Ilal Ad-Daruqutni, dia belum belajar hadis. Berarti dia awam terhadap ilmu hadis. Nah, itu namanya kitab apa namanya? Al-Ilal, karangan siapa? Imam Ad-Daruqutni. Ya mungkin antum lihat aja belum kan kitabnya, nggak pernah lihat ya, lagi mau baca. Nah, dari situ kita sadar berarti kita ini orang awam, tidak mengerti tentang hadis. Qala Ad-Daruqutni fil Ilal, dalam kitabnya Al-Ilal Ad-Daruqutni, la yasihhu raf'uhu, tidak sahih riwayat yang marfu'. Yang sahih adalah yang mauquf. Itu yang kita pegang. Ahlinya sudah berkata seperti itu. Bahasanya riwayat Jabir dalam hadis ini yang mauquf itulah yang sahih, yang marfu'nya dhaif. Hadis mauquf bagaimana? Bisa jadi dalil atau tidak? Kalau dia sahih menjadi dalil. Karena besar kemungkinan apa yang diucapkan oleh Jabir itu adalah sesuatu yang pernah dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang beliau pahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah disertakan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dalam bab ini sebagai dalil atas masalah tersebut. Dan beliau mengatakan maqad dhahaba ba'd ahli ilmi ila hadza. Sebagian ahli ilmu berpendapat dengan hadis ini. Qalu, mereka berkata, la yusalla 'ala tifli hatta yastahil. Tidak disolatkan janin yang lahir dalam keadaan mati kecuali dia bersuara. Lahir dalam keadaan hidup beberapa detik atau beberapa menit kemudian meninggal, itu yang disolatkan. Nah, ini maksud dari hadis itu juga tadi, bahwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i, dan ini pendapat dari Imam Sufyan ats-Tsauri dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala.
Ditambahkan oleh Imam Al-Barakfuri rahimahullahu taala, Abihi qala Ahmad wa Ishaq wa huwa qaulul jumhur, dan ini juga yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan Ishaq Ar-Rahawai, dan dia adalah pendapat dari mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berkesimpulan bahwasanya yang disolatkan itu adalah bayi yang sempat hidup. Kasus ini jarang terjadi di masyarakat, tapi pernah terjadi. Karena jarang terjadi, kadang masyarakat bingung, ini disolatkan atau tidak. Nah, inilah ilmunya sekarang. Kita pegang pendapat jumhur. Kita pegang pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya sudah jelas. Ada hadis dari Jabir. Syaratnya disolatkan bayi itu adalah kalau dia sempat istahalla, sempat bersuara, sempat bergerak tangannya, sempat bergerak kakinya, layaknya seorang manusia kecil yang hidup kemudian mati, itu yang disolatkan. Nah, ini yang kita pegang insyaallah taala. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala yang memiliki kitab Nailul Awtar, termasuk ulama yang tidak begitu jauh kurunnya, alim ulama, beliau juga menguatkan pendapat ini. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi sholati 'ala al-mayyit fil masjid. Sekarang dibahas masalah di mana kita salat jenazah. Di rumah ataukah di masjid? Ini maksud dari perkataan Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi sholati 'ala al-mayyit fil masjid. Bab membahas tentang salat mayit, salat jenazah di masjid. Beliau langsung memberikan judul. Ini boleh salat di masjid. Meskipun di situ ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Beliau berkata, qala haddatsana Ali bin Hujr. Qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Abdul Wahid bin Hamzah an Abbad bin Abdullah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Ini dari Aisyah ummul mukminin, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tokoh yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, Aisyah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensalat jenazahkan Suhail bin Bayda di masjid. Suhail bin Bayda, disebut dengan Banu Al-Bayda. Jadi Al-Bayda ini nama perempuan, julukan perempuan, nama seorang ibu. Dia memiliki 3 saudara, 3 anak, Sahlun, Suhail, dan Safwan. Ini 3 saudara. Sahal, Suhail, dan Safwan. Nah, ibunya bernama, dijuluki Al-Bayda. Dijuluki Al-Bayda. Sifat ya, ini
wallahu alam bagaimana seluk-beluknya, intinya ibunya dijuluki Bayda. Bayda itu artinya putih artinya. Putih artinya. Itu maksud dari Suhail bin Bayda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensalat jenazahi Suhail bin Bayda. Jadi Sahal Suhail Safwan. Suhail ini yang meninggal kemudian di salati Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di masjid. Dan lanjut ke Suhail ini sedikit. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bapaknya Suhail ini bernama Wahab bin Rabi'ah Al-Qurashi Al-Fihri. Ini masih suku Quraisy. Namanya Wahab bin Rabi'ah. Suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sukunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Suhail qadimul Islam. Suhail ini masuk Islam di kurun awal-awal. Termasuk yang awal-awal masuk Islam. Hajara ila al-Habasyah, pernah hijrah ke Habasyah. Ini sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat itu hijrah ke Habasyah dulu untuk berlindung dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Di antara yang ikut hijrah itu adalah Suhail. Thumma ada ila Makkah, thumma hajara ila al-Madinah. Kembali beliau ke Makkah dan ketika diperintah untuk hijrah ke Madinah, beliau ikut hijrah juga ke Madinah. Dan ikut perang Badar dan yang lainnya, wafat pada tahun sanata tis'in minal hijrah, tahun ke-9 di bulan hijrah, tahun hijrah. Ini bulan ke-9. Sekarang 1444. Bayangkan. Ini kita bicarakan tentang tokoh ribuan tahun yang lalu dan masih tersimpan di dalam kitab-kitab Islam. Itu menunjukkan benarnya agama ini, terjaganya agama ini. Atau kalau cari itu agama-agama lain, tidak ada kitabnya seperti itu. Dari mana ajarannya, mana sanadnya, mana keterangannya? Tidak ada. Di kita nama sahabat saja lengkap ditulis, nama ibunya, nama saudaranya, tahun meninggalnya. Nah, itu menambah keimanan kita bahwasanya agama yang kita peluk ini adalah agama yang hak, agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yani Allah yang turunkan Al-Qur'an, turunkan agama ini, maka Allah yang menjaganya. Dari itu menuntut ilmu disebut sebagai bagian dari jihad karena dia menjaga agama. Jihad itu tujuannya untuk meninggikan agama, li'ila'i kalimatillah, untuk kehormatan agama supaya tidak padam. Kalau kaum muslimin kalah terus mati semuanya, tidak berkembang kan agama, tidak ada generasinya. Jadi disuruh jihad untuk melawan orang kafir dulu, untuk meninggikan kalimat Allah. Sekarang kaum muslimin sudah banyak. Bagaimana cara mempertahankannya? Menuntut ilmu. Dari itu disebut bahwasanya orang yang datang ke pengajian menuntut ilmu itu huwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara mengizahkan Islam. Nah, ini tentang Suhail bin Bayda. Berarti Suhail ini sahabat Nabi yang sangat mulia. Ini termasuk orang-orang as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Ini orang-orang yang lebih dulu berhijrah. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Orang yang lebih dulu, orang yang sangat berkualitas, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Nabi mensalatinya. Shalla ala Suhail bin Bayda. Di mana? Di masjid. Nah, ini hadis. Bagaimana derajatnya hadis ini? Hadis ini sahih. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan juga oleh Abu Dawud. Dan juga oleh Imam An-Nasa'i. Dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Jadi secara sanad tidak bisa diganggu gugat. Hadisnya sahih. Dia adalah hujjah yang sangat qawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah di masjid. Yang beliau salatkan adalah Suhail bin
bayda tersebut. Kemudian bagaimana fikihnya? Imam Abu Isa At-Tirmidzi beliau mengatakan hadza haditsun hasan. Ini hadis yang hasan. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ba'd ahli al-'ilm. Dan ini yang diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata. Jadi Imam At-Tirmidzi termasuk ulama yang banyak menukil secara langsung pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya. Dan itu kelebihan dari kitab Sunan At-Tirmidzi, di mana kitab sunan yang lain tidak ada nukilan yang seperti itu dari a'immah salaf terdahulu bagaimana mereka memahami hadis tersebut. Itu suatu kelebihan. Beliau menukil qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, qala Malik, Imam Malik berkata. Jadi Imam Syafi'i menukil perkataan Imam Malik. Diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, la yusalla 'ala al-mayyit fil masjid. Jenazah tidak disolatkan di masjid. Nah, ini pendapat Imam Malik. Ada tidak ulama selain Imam Malik yang berkata seperti itu? Ada. Dijelaskan oleh Imam Al-Waraqfuri, wa huwa qaul Ibnu Abi Dhi'b wa Abi Hanifah, dan juga pendapat Ibnu Abi Dhi'bin dan Abu Hanifah. Wa kullu man qala bi najasatil mayyit, dan semua ulama yang berpendapat bahwasanya jenazah itu najis, mereka mengatakan tidak disolatkan di masjid. Tapi yang sahih kan jenazah najis atau tidak? Tidak najis, itu yang sahih, dan itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka berdalil yakni yang mengatakan tidak disolatkan di masjid dengan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lah. Siapa saja yang salat jenazah di masjid, la syai'a lah, tidak ada apa-apa untuk dia. Ini kabar gembira atau ancaman? Kamu salat jenazah di masjid tidak dapat apa-apa, bunyi hadisnya. Ini ancaman atau anjuran? Ancaman kan? Mereka berdalil dengan hadis ini sehingga mengatakan tidak disolatkan di masjid. Ini hadis rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan dikritik oleh ulama. Maksudnya hadis ini dhaif, tidak sahih. Yang mengkritik siapa? Yang mengkritik adalah ulama yang mengatakan boleh di masjid. Jadi ulama itu kalau saling mengkritik, yang paling pertama yang disasar itu, yang dibidik itu adalah status hadisnya, sahih atau tidak. Karena kalau sudah jelas dia tidak sahih, selesai urusan, tidak dibahas lagi setelahnya. Bagaimana Anda akan beralih dengan sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah? Dan dalil lain yang selain itu adalah bi anna al-amala istaqarra ala tarki dhalik, yang diamalkan oleh kaum muslimin di zaman Imam Malik, jenazah tidak disolatkan di masjid. Imam Malik salah satu manhaj mazhabnya adalah beramal dengan amalan penduduk negeri Madinah. Yani apa-apa yang diamalkan oleh penduduk negeri Madinah di zaman Imam Malik yang merupakan bagian dari agama, kegiatan keagamaan, nah itulah agama. Yang tidak diamalkan di zaman Imam Malik rahimahullahu taala di Madinah ketika itu,
maka bukan bagian dari agama. Nah, itu salah satu metodologi yang diambil oleh Imam Malik dalam berdalil dan beristidlal. Disebut dengan amalu ahli Madinah, amalan penduduk negeri Madinah. Di mana kemudian metodologi ini dibantah oleh muridnya sendiri, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i tidak menerima itu sebagai satu cara berdalil dengan alasan karena banyak para sahabat yang keluar dari kota Madinah. Contohnya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadisnya, meninggal dunia kuburnya di mana? Di Taif. Taif itu jauh sekali dari Madinah. Kalau jalan kaki mungkin seminggu lebih. Jauh sekali meninggal di sana. Ada yang meninggal di Basrah para sahabat. Ada yang meninggal di Makkah, ada yang meninggal di Kufah. Di negeri-negeri kaum muslimin lainnya ketika itu. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, kalau seandainya kamu bisa mati, matilah di Madinah. Berdoalah supaya mati di Madinah. Tapi dalam pelaksanaannya, para sahabat tidak semuanya tinggal di Madinah. Mereka keluar, meninggal di Taif, meninggal di Basrah. Itu menunjukkan bahwasanya tempat itu tidak menjadikan seseorang menjadi suci. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi, al-ardu la tuqaddisul ashkhas. Ini bumi yang kita pijak itu tidak bisa menjadikan seseorang menjadi suci. Yang menjadikan dia baik dan suci itu adalah ibadah dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tinggal di Madinah tapi dia orang yang jahat, zalim, diancam neraka sama Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mati di Madinah. Karena juga orang munafik juga mati di Madinah dulu. Seperti itu. Baik, kita nanti setelah azan. Naam. Fadilah. أبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Baik. Kita kembali ke perkataan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkata juga Imam Asy-Syafi'i, yusalla 'ala al-mayyit fil masjid. Wa ihtajja bi hadzal hadits. Boleh disolatkan di masjid mayit atau jenazah, dan beliau berdalil dengan hadis ini hadis Aisyah yang berbunyi tadi, shalla Rasulullah SAW ala Suhail bin Bayda fil masjid. Jadi ada dua nukilan dari Imam At-Tirmidzi, dari Imam Asy-Syafi'i. Nukilan pertama, Imam Syafi'i menceritakan Imam Malik berpendapat tidak disolatkan di masjid jenazah. Yang kedua, yaitu Imam Syafi'i mengatakan pendapat pribadi beliau disolatkan di masjid boleh. Dalilnya adalah hadis Aisyah tadi, Nabi SAW pernah mensolati Suhail bin Bayda di masjid. Juga ada dalil lainnya. Dalil lainnya bahwasanya Nabi SAW shalla 'ala Najashi bil musalla. Nabi SAW mensolati Najasyi di musalla. Musalla hukumnya sama seperti masjid, kata ulama. Dan juga mereka berdalil dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dan lainnya, bahwasanya Umar shalla 'ala Abi Bakar fil masjid. Umar bin Khattab mensalatkan jenazah Abu Bakar di masjid. Wa anna Suhaiban shalla 'ala Umar fil masjid, dan Suhaib mensalatkan jenazahnya Umar juga di masjid. Dalam satu riwayat disebutkan wa wudi'atil janazatu tujahal mimbar, dan jenazah diletakkan di arah mimbar, yakni di depan. Wa hadza yaqtadi al-ijma' ala jawazi dzalik, dan ini menunjukkan bahwasanya adanya ijma', kesepakatan ulama di zaman salaf atas bolehnya mensolati jenazah di masjid. Dari itulah Imam Syafi'i
berpendapat dan mengambil pendapat tersebut dan itu yang sahih. Lalu bagaimana menjawab pendapat mengatakan tidak boleh tadi itu yang datang dari Imam Malik? Mereka berdalil tadi dengan apa? Hadis riwayat Abu Dawud, man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lah. Siapa yang salat jenazah di masjid tidak ada bagian pahala untuk dia. Dijawab oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Pertama, annahu dhaif, la yasihhu al-ihtijaj bih. Hadis Abu Dawud tadi yang mengatakan siapa yang salat di jenazah di masjid tidak ada pahala baginya, hadis yang dhaif, tidak sahih berhujjah dengannya. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Jadi semua ulama ahli hadis itu jamaah, hadis dhaif itu tidak diamalkan pada dasarnya, tidak bisa menjadi dalil. Apalagi kalau dhaifnya sangat-sangat dhaif. Nah, ini contohnya Imam Nawawi berkata, ini dijawab annahu dhaifun la yasihhu al-ihtijaj bih. Dia hadis yang dhaif, yang tidak sahih, tidak sah berhujjah dengannya. Qala Ahmad bin Hanbal, hadza haditsun dhaif tafarrada bihi Salih maula Tau'amah wa huwa dhaif. Ini hadis yang dhaif kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal sudah bilang dhaif, tidak berani kita selisihi. Dia itu imam, sama seperti Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Jutaan hadis beliau kuasai dan hafal riwayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan hadis Abu Dawud tadi ini hadis yang dhaif. Nah, ini jawaban pertama. Jawaban kedua, bahasanya dalam nuskhah, ini manuskrip tulisan hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud yang lebih populer, di situ bunyi hadisnya bukan fala syai'alah, tapi fala syai'a alaihi. Fala syai'a alaihi. Jadi ada kitab Sunan Abu Dawud yang versi lebih masyhur, lebih populer nuskhahnya, tulisannya lebih populer di zaman itu, didengar dari ulama dan ditulis dengan cara yang baik sehingga sampai di tangan kita. Nah, di versi kitab yang lebih bagus ini tertulis di situ fala syai'a alaihi. Apa bedanya fala syai'a lahu dengan fala syai'a alaihi? Jauh sekali bedanya. Kalau fala syai'a lah, tidak ada pahala untuk dia. Kalau fala syai'a alaihi, tidak ada masalah untuk dia. Itu artinya. Berarti maksudnya boleh. Kalau riwayatnya fala syai'a alaihi, dan itu yang benar kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, ini untuk menjawab pendapat yang mengatakan tidak boleh salat jenazah di masjid. Dan ini dia dua jawaban yang paling kuat yang diutarakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan itulah yang benar, bahwasanya boleh kita salat jenazah di masjid. Dan perlu tambih, sebagian ulama ada yang berfatwa lebih afdal salat di luar masjid, karena itulah yang diamalkan di zaman salaf lebih banyak. Kebanyakan di luar masjid. Tapi tetap yang menjadi amalan kita adalah yang sudah menjadi bagian dari tradisi di Indonesia, salat jenazah itu di masjid. Itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya banyak juga, sebagaimana kita sampaikan pada majlis sebelumnya. Kalau di masjid semua orang bisa datang untuk salat, tidak ada perasaan kaku, karena itu tempat umum. Kalau di rumah ada rasa tidak enak, malu, sungkan, tempat sempit, tidak jadi dia salat. Maka yang paling bagus adalah salat di masjid. Dibawa jenazahnya ke masjid, diundang jamaah kaum muslimin agar datang untuk mensolati saudaranya. Diharapkan kemudian doa mereka menjadi syafaat untuk mayat tersebut. Baik. Hadis berikutnya adalah babu ma jaa aina yaqumul imam min ar-rajuli wal mar'ah
Ini kita lanjutkan insyaallah taala nanti di majelis berikutnya insyaallah taala. Baik. Ada yang ingin ditanyakan jamaah sebelum kita selesai? Naam. Iya. Yang di luar itu termasuk masjid itu enggak? Ya itu kita tanya DKM, itu tanah wakaf masjid atau bukan? Kalau dia wakaf untuk masjid, termasuk dari masjid. Status tanahnya adalah untuk masjid, ya berarti dia masjid, sama hukumnya dengan ini. Tapi kalau status tanahnya itu hanya halaman, bukan halaman masjid ya, halaman untuk makan, ya bukan masjid. Tapi nampaknya itu masjid sepertinya ya, karena dipakai untuk sholat kalau Ramadan kan. Itu silakan tanya ke DKM. Itu tanah wakaf masjid atau bukan? Kalau itu tanah wakaf masjid, boleh sholat jenazah di situ. Termasuk hukumnya sholat di masjid. Kalaupun bukan masjid misalnya, boleh juga sholat jenazah di situ. Tidak ada masalah. Nah, barakallahu fiik. Lagi gitu ya. Ya. Itu Bapak di belakang. Gaib, salat jenazah gaib sama insyaallah taala. Tapi nanti kita bahas lebih detail bagaimana hukum salat gaib. Tapi yang menjadi mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama disunnahkan salat gaib untuk mayit, dan formasinya sama 3 saf supaya mendapatkan syafaat jenazah tersebut. Tidak ada bedanya gaib dengan hadir. Yang membedakan fisiknya ada atau tidak ada. Doa tidak akan kemana-mana. Anjuran tetap ada. Ini tiga saf sebagaimana yang tidak bahas di hadis sebelumnya. Naam, wallahu a'lam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Di fenomena kita ketika ngangkat jenazah itu banyak sekali kita itu terkadang mengganggu perjalanannya kaum muslimin di jalan raya. Misalnya dicegat, lampu merah ditolak, bahkan kita pernah dipukul gitu. Apakah dibenarkan syariat dalam hal ini? Barakallahu fiik. Hal itu tentu tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati itu adalah muslim yang orang lain selamat dari menyakiti orang lain dengan tangan dan lisannya. Kemudian yang kedua, kita tentu berharap mayit yang kita bawa ini didoakan oleh orang-orang ampunan dan rahmat. Kalau kita galak ke orang-orang di jalan, bagaimana dia akan doakan mayit itu? Ini kita nih bawa jenazah, terus kita galak ke orang-orang di jalan. Bisa enggak orang doakan mayit itu? Tidak akan didoakan. Malah yang ada mangkel kan di hati. Astagfirullah, kan begitu. Mayit tidak diurus. Jadi arogansi dalam perkara itu harusnya tidak boleh terjadi. Kemungkinan sebabnya kaum muslimin mengira bahwasanya wajib hukumnya segera ke kuburan dengan ngebut. Karena ada hadis asri'u bil janazah. Segeralah bawa aja jenazah. Lalu sudah kita bahas. Ukuran ngebutnya itu adalah dengan setengah lari. Jalan cepat tapi tidak sampai kaki terbuka. Nah ini kan mobil sudah ngebut namanya itu. 20 itu udah ngebut sekali namanya. Maunya 60. Terus keadaan jalan di Bekasi kan seperti itu. Polisi tidur, berlubang, ada orang hamil di jalan, orang sakit juga. Kan tidak etis. Kemudian muncul arogansi seperti itu. Harus bersabar. Mayit yang kita bawa ini kita harapkan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melihatnya mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau kita selaku keluarga dan
warganya, awas, tidak mungkin orang berdoa. Dan bukan itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi harus sabar. Nah, itulah pentingnya kita datang ke majelis ilmu untuk mengobati hal-hal yang tidak diketahui oleh kaum muslimin supaya bisa diperbaiki. Baik jemaah, sampai di sini kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.